Banyak salah satu follower saya juga yang mend-DM terkait Mbak Irma tentang waktu di daerah Depok seperti apa. Makanya kita bingung, kok ada statement juga saya mau bawa anaknya Irma, atas dasar apa saya mau ngambil anak orang? Iya. Saya nggak terima gitu kalau misalnya dibilang ada penggiringan seolah-olah saya mau ngerebut anak orang. Jangan kayak gitu, karena kita diserang sama netizen gitu. Bapak paham saya ngomong? Paham. Iya, jadi nggak boleh Pak. Jadi itu kan wajah anaknya Bapak kan dilihat. Terus kemudian kan sekarang kan di luar sana Bapak tahu istri Bapak terdiagnosa apa? Diagnosanya apa Pak? Tahu nggak Pak? Kata dokter istri Bapak kena sakit apa? Sakit ini apa namanya? Daleman. Apa daleman apa? Batu basah. Apa itu namanya Pak? Namanya batu basah itu namanya. Batu basah. Paru-paru. TBC. TBC. Nah, terus selain itu Bapak tahu nggak di luar sana istri Bapak dikatakan apa? ODGJ. Nah kalau buat ODGJ itu saya sebagai adiknya nggak terima juga. Nah itu dia, itu makanya. Saya keluarganya. Nah itu yang kita mau konfirmasi. Nih maaf nih Ibu ya. Soalnya kan yang namanya sebagai keluarga gitu ya kan. Namanya kakaknya udah dijelekin sama orang juga saya nggak terima. Ya gitu. Nah ini makanya kita klarifikasi datang ke sini. Nah, kenapa? Karena itu sudah ada anak di sana, bayi yang ditampilkan lewat media sosial. Sementara ada masyarakat orang yang mengatakan ibunya ODGJ. ODGJ nggak ada. Ya kalau Bapak kan tahu nggak itu di masyarakat di luar sana? Itu yang nggak suka sama bini saya. Apa? Yang nggak suka. Pokoknya yang nggak suka sama nggak suka artinya istrinya Bapak sudah dilabelkan sebagai ODGJ. Tapi kan bukan ODGJ kan sebetulnya kan. Nah, kalau buat ODGJ itu mah sebenarnya mau bukan Bu, tapi kalau buat dia begitu mah memang dari lahir. Soalnya karena menurun gitu kayak. Katanya karena ngobat. Katanya karena ngobat kata bidan. Kalau itu mah saya kurang tahu. Karena obat katanya. Obat apaan? Kata bidan? Kalau buat penyakit ODGJ itu sebenarnya mah kagak ada sih, bukan. Dia kalau dibilang gila mah bukan, tapi memang dari bawaan dari lahir, turun dari mama. Ada pas stres gitu. Iya bisa dibilang kemungkinan begitu. Marah-marah, jelas. Iya. Emosional, nangis. Iya. Sering nangis kan? Teriak-teriak gitu. Iya. Tapi mau tanya, sebelumnya kan Mbaknya belum ada identitas diri ya? Udah pernah dibawa ke rumah sakit belum? Untuk pengecekan semua keseluruhan ya? Kalau buat di sini saya kurang tahu, soalnya saya juga baru kesini. Oke. Emang Masnya tinggalnya di mana? Saya di Depok dulu. Oh di Jakarta. Oh iya, yang tadi saya tanya aslinya dulu tinggal di Depok ya, sekeluarga. Terus keluarga di Depok. Pas nikah pindah ke sini? Kalau pas nikah nih kakak saya pindah di sini. Oh di Subang. Soalnya tadi ada yang DM ke saya tetangga Mas katanya. Iya, ini kalau buat keluarga saya nih kayak adik saya, mama saya, kakak saya itu tinggal di Depok awalnya sebelum nikah. Iya. Oh gitu. Iya. Nah, Mas sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Nama saya Novi, saya dari yayasan. Nah, kemarin saya dapat dengar nih ya selentingan malah udah heboh banget di sini. Katanya saya mau ngambil anaknya Irma. Itu kata siapa ya? Itu kalau itu saya yang dengar cuma dari dia. Iya. Nah, kata siapa? Penonton. Penonton. Iya. Oh. Penonton aja. Penonton apa konten kreator? Enggak penonton yang lihat dari HP ke HP gitu. Oh saya nggak ada, demi Allah saya nggak pernah ngomong gitu. Masalah buat ngambil mas saya mah tahunya dari videonya juga sih kayak. Video siapa? Video konten kreator kan? Kalau itu mah kurang tahu dah, pokoknya setiap saya buka Facebook nongol mulu di beranda.
Tapi kalau buat nama channelnya saya kurang merhatiin. Nggak merhatiin, Mas. Aku mau tanya, Mas tahu nggak kalau kakaknya Mas ini dikontenin sama 5 orang? Kalau itu saya kurang tahu banget gitu, soalnya saya yang tahunya kayak buat Mas gitu sama siapa lagi, cuma 3 orang doang sih. Udah ada izin? Kalau buat izin mah itu saya kurang tahu dah. Sama Bapak izin nggak itu? Konten kreatornya izin nggak? Gimana? Izin buat dimasukin ke YouTube? Udah izin sebelumnya. Ke Facebook, Bu? Ke Facebook. Oh, ke Facebook. Awalnya masih kurang tahu, tapi pas waktu saya udah kesini dia Terus sempat Bapak mau udah juga mengizinkan? buat bikin video-video yang ini kayak buat bikin konten gitu. Ada perjanjian nggak hitam di atas putih? Kalau itu mah nggak ada. Jadi intinya keluarga juga awalnya nggak tahu kalau misalnya kakaknya dikontenin udah berbulan-bulan. Kalau itu saya kurang tahu, soalnya saya juga baru bebas juga dari dalam. Oh. Iya. Karena kasus Berantem juga. baru berapa hari? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Terus begitu, tapi tahu apa namanya berita ini dari mana? Di Facebook Awalnya ya? mah Facebook. Soalnya kan pas saya waktu keluar kan saya kan langsung beli HP itu. Kan saya juga ngamen ngamen ya kan. Habis ngamen sembari ngumpulin duit, sembari bisa buat beli HP gitu. Pas saya udah punya HP baru di situ saya bikin Facebook. Ada aja yang nongol kayak videonya Irma, si Dedi, Iya. dan Mama pula. Semua kehidupannya dikontenin. Ya. Nah, Kalau buat setahu saya gitu ya, tapi kalau buat selebihnya saya kurang tahu. Udah berapa bulan Pak? Apanya? Itu apa? Di videoin? Videoinnya. Video ini dari kandungan berapa bulan? Oh dari masih mengandung ya? Sudah mengandung, Bu. Berapa bulan? kayaknya 3 bulan. 3 bulan. Dari 3 bulan sampai sekarang? Sekarang bayinya umur berapa? Baru 1 bulan? 7 hari. Oh, 7 hari. 1 bulan belum ada 7 hari. Oh, baru 7 hari, baru seminggu. Oke. Nah, terus Mbak Irma sekarang sakitnya TBC, paru-paru. Iya. Basah ya katanya? Iya, kalau buat laki-lakinya, tapi Pak, saya kurang tahu. Sekarang di rumah sakit berarti Lagi diperiksa lagi. lagi diperiksa. Jam berapa tadi berangkat? Mudah-mudahan sehat. Saya nggak tahu, saya tadi pulang amin. Oh baru pulang ngamen. Tadi masih ada di sini soalnya. Oh iya. Tadi masih bilang masih ada di Nggak sini. ada, udah jalan. Pas saya pulang ke sini. Tadi pas heboh-heboh, terus langsung dibawa, udah nyampe sana. Tadi di mobil telepon soalnya. Ya, pokoknya gini Pak, saya yang pastikan karena ada aduan ya dari masyarakat sama kita bahwa ada anak yang hari ini dieksploitasi Pak. Betul. Ya, jadi sama konten kreator itu dieksploitasi anak. Itu nggak boleh. Ya. Terus kemudian pada saat ditampilkan itu wajahnya bayinya itu terlihat jelas, tidak ada di blur, tidak ada disamarkan. Nah ini yang kami mau tegur sebetulnya setiap konten kreator. Kalau misalnya ada orang yang seperti ini melibatkan anak-anak itu yang nggak boleh. Gitu. Yang kami mau sampaikan kan kasihan. Nah sementara kan bapak ada kan ibu kan sakit nih, kakaknya kan sakit. Tapi kan di luar sana kan stigmanya kan ODGJ Pak. Ya jadi kasihan nanti sama si anak-anaknya bapak. Anaknya, kasihan. Tapi kalau buat masalah yang ngomong ODGJ mendingan ketahuan orangnya aja yang kesini, Bu. Wah, kita kan nggak itu dia. Soalnya saya juga kesal juga sebagai keluarga. Ya, statementnya dari mana kan itu dari konten kreator. Dari konten kreator. Nah, konten kreatornya itu yang harus tahu tanya kenapa bisa ODGJ. Ada yang Bapak klarifikasi itu kan, itu kita ituin semua. Ya, gitu. Makanya kita bingung kok ada statement juga saya mau bawa anaknya Irma, atas dasar apa saya mau ngambil anak orang? Iya. Saya nggak terima gitu kalau misalnya dibilang ada penggiringan seolah-olah saya mau ngerebut anak orang. Jangan kayak gitu karena kita diserang sama netizen gitu. Jadi memang kayak gitu. Saya juga dijatin terus. Salah nggak salah sama aja, bener salah sama aja. Nah itu dia makanya itu yang Bapak harus kasih tahu sama konten kreator siapapun Pak. Ya jadi kalau misalnya mau ada membantu orang, tetapi tadi harus dilihat dulu. Jadi kalau misal jangan sampai orang punya berprasangka buruk kan gitu. Nah ini juga kita karena datang ke sini karena ada laporan di Komnas Perlindungan Anak. Nggak mungkin juga kalau nggak ada laporan kita jauh-jauh dari Jakarta datang ke Subang, ya kan? Karena kan ada laporan. Soalnya udah rame Mas. Gitu. Jadi ini
ini Bu, minta tolong, ada ini anaknya dieksploitasi, kasihan bayinya sudah kuning Bu, sehari cuma dikasih 3 botol. 3 botol susunya, satu Bu. hari. Hah? Ada videonya. Ada videonya di salah satu konten kreator. Ada buktinya semua. Kreatornya itu ada. Nah itu makanya kita mau pastikan ke sini Pak. Nah, kan? Makanya kan kita pastikan datang ke sini, kita mau lihat kalau memang kondisi bayinya sehat, kondisi bayinya baik, ibunya memang tidak mengalami ODGJ, itu kan kita bisa sampaikan ke masyarakat bahwa jangan lagi ada stigma. Ya gitu. Jadi misalnya jadi kalau ada Bu Irmanya sampai, saya bukan ODGJ, saya memang sakit gitu. Dan ini anak saya juga baik-baik aja. Nah, supaya nanti masyarakat di luar sana nggak punya prasangka yang tidak baik sama Bu Irma, sama Bapak, terutama sama bayinya tadi. Iya. Nah itu, ya kan? Itulah yang mau saya datang ke sini, Pak. Gitu. Tapi kalau statement yang susunya 1 hari dikasih 3 kali, itu statementnya dari konten kreator tersebut, gitu. Kalau itu saya kurang tahu juga sih. Ya, ini makanya kita menyampaikan, karena ada buktinya, ada videonya. Kita ambil semua untuk jadi barang bukti, gitu. Itu ya Mas, intinya di sini saya nggak ada mau ngambil anak orang, apalagi anaknya Mbak Irma. Dari awal saya menghubungi salah satu konten kreator, Mas. Ya, saya hubungi beliau dari kandungan 7 bulan. Saya hanya bilang, boleh nggak mbaknya ini kita ajak ke rumah sakit, kita berobatin. Setelah itu kita kembalikan lagi, gitu. Tapi dia bilang ini udah menjadi kewajiban saya, katanya gitu. Ya, sampai melahirkan, tapi ternyata tidak bawa berobat. Kita tegur, baru dia bawa ke puskesmas. Itu loh Mas kronologisnya. Sebelumnya tidak ada dibawa berobat. Akhirnya netizen pada speak up semua kan. Ini bukannya edukasi, tapi ini eksploitasi. Betul. Gitu Mas. Belum pernah dibawa ke puskesmas gimana? Sebelum saya Pernah chat waktu dulu. pas dia masih batuk. Udah lama itu juga pernah. Itu berapa lama yang lalu? Saya dari 7 bulan loh menghubungi. Iya, di Mas Tata, di channelnya Mas Tata, cari aja scroll ke bawah terus. Ada. Iya. Karena ini kan banyak ya yang ngambil gambarnya kan banyak ya konten kreator. Yeah. Jadi maksud saya ketika memang mau mengambil satu peristiwa ataupun memang mau Sampai dibuat digotong-gotong. konten, itu kan istrinya digotong-gotong kan. Vulgar. Pada saat mau melahirkan digotong-gotong. Itu nggak kan boleh. Di-blur Mas. Itu kasihan gitu. Kelihatan sampai pakaian dalamnya terlihat, itu kan kelihatan tuh. Kalau Mas lihat YouTube-nya itu bos bisa dilihat. Facebooknya. Ya kan, itu kan kelihatan, itu kan yang nggak boleh. Komen, juga di situ marah. Iya, Nah, itu, Mas. makanya sebagai Di situ pembelajaran saya juga nanti. marah. Sempat saya juga ngomong sama Dedi, di situ lu jadi laki gimana ya kan, nggak ada tanggung jawabnya pisan. Nah di situ lo kalau jadi laki nggak ada tanggung jawabnya, yang ada lo mending gak usah merit gitu sama pak gua, gak usah nikah. Gunanya lo jadi laki apa? Di situ kan saya juga komen di pas waktu di channelnya yang waktu Irma lahiran tuh digotong-gotong. Iya, yang gotong-gotong itu. Channelnya itu saya kurang tahu dah. Iya. Iya. Nah, itu Akhirnya di situ si Dedi saya suruh datang ke Depok biar selesaiin masalah dia tentang keluarganya si Irma juga ya kan. Di situ juga kan otomatis kan keluarganya Irma juga malu. betul Di Bu. situ juga saya sebagai adik juga nggak terima. Iya. Nah akhirnya dia datang ke Depok. Habis itu baru dia ada etika baiknya ya kan. Dia minta maaf di situ. Siapa? Ya kan? Si Dedinya ke saya dan ke bapak dan ke Joshua juga. Oh. Tentang buat kesalahannya dia di Subang ya kan, tentang si Irma. Tapi intinya nggak etis lah ya Mas ya, kondisi kayak gitu lahir digotong-gotong, nggak di-blur sama sekali, itunya kelihatan semuanya ya gitu. Sedangkan kan itu video yang dilihat sama jutaan orang ya, itu sangat tidak baik lah gitu ya. Iya Bu. Jadi di sini makanya saya mendapatkan laporan dan Bu Lia pun memfollow up ini kembali gitu. Niatnya di sini kita hanya ingin memastikan ya Bu ya. Iya, betul. Foto-fotonya posisi lagi panik jadinya nggak ingat apa-apa yang penting. Ya harusnya kalaupun Bapak Kan udah panik, tayang, tapi Pak. minimal konten kreatornya itu Iya, tahu, kan Pak. udah tayang. Yang ngambil gambar bukan Bapak kan? Bukan. Mereka kan? Nah, ini mereka juga harus tahu, Bapak Pak. harus tegur mereka. Nah, jadi makanya ada etika pada saat ingin melakukan satu pemberitaan. Ada etikanya, Pak.
Itu harus kita ajarin nih sama-sama konten kreator. Nah itu yang nggak boleh. Tuh makanya jadi kalau misalnya tadi oke, ada open donasi gitu ya Pak, mau Bapak dibantu, Ibu Irmanya diajak dibawa ke dokter, si bayinya juga dibeli susu, itu nggak ada masalah. Itu yang penting pada saat membantu orang ada hal-hal yang nggak boleh dibuka secara publik. Contoh wajahnya bayi, anak-anak bayi, terus dia kondisi telanjang, anak bayi itu telanjang nggak boleh Pak ditampilin. Ya kan itu kan ada tuh lagi dimandiin, dikeliatin semuanya, itu nggak boleh Pak. Boleh posisi telanjang gitu ya? Iya gitu, itu nggak boleh, itu harus di blur semuanya. Kita aja bukan yang nggak pakai baju aja, cuman mukanya anak-anak itu kita blur Pak, nggak boleh. Karena itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak atas identitas anak tersebut. Ya Pak, jadi ini makanya saya datang ke sini supaya mengedukasi. Saya tadi senang kalau misalnya ada konten kreatornya tadi ada di sini, saya mau kasih tahu ke dia. Jadi supaya besok-besok ketika dia ingin membuat konten, apalagi ada anak-anak masuk ke situ, itu nggak boleh kayak begitu dia. Kami bisa tuntut mereka semua Pak, karena sudah melanggar tadi di Undang-Undang Perlindungan Anak atas identitas anak tersebut. Nah, tapi ini sebagai saya berpikir karena mereka konten kreator baru yang mereka mungkin nggak taung, ini kan saya sampaikan. Yang baru banyak. Ya, gitu supaya ini buat semua nih nanti mungkin di seluruh Indonesia ada konten kreator seperti ini ketika ingin membantu masyarakat juga itu diperbolehkan. Tapi harus punya etikanya dan nggak boleh dieksploitasi. Ini kan berbulan-bulan nih Pak, kan mungkin juga ada waktu-waktu tertentu harusnya adanya istirahat, malah nggak jadi istirahat karena ini dibuat konten gitu. Nah ini yang kami sampaikan di sini. Itu ya, terus juga ini harus ada harus salah dilurusin nih bahwa yayasannya Mbak Novi itu bukan yayasan yang untuk ngambil anak-anak bayi ODGJ, nggak ada Pak. Semua itu bayi ODGJ itu semua sudah dikembalikan karena punya orang tua. Betul. Gitu. Jadi kita ini berdua ini yayasannya Mbak Novi maupun lembaga saya ini adalah yang memang menolong orang-orang yang membutuhkan. Sekarang kalau kita masa bodoh bisa aja kita masa bodoh Pak. Serah lah, bukan keluarga saya yang saya juga nggak kenal sama Bapak Ibu. Tapi ini adalah karena tanggung jawab kita, tanggung jawab sosial masyarakat. Jauh-jauh kami datang ke sini. Nah gitu ya Pak. Itu yang dari saya mungkin Mbak Novi. Ya sudah kalau memangnya kondisinya mau lihat kondisinya baik ya. Mau lihat kondisi bayinya? Kan ada. Oh bayinya ada. Bayinya di sini. Ada. Bayinya ada. Oh ibu Irmanya yang nggak ada. Ibu Irmanya. Sama anaknya yang pertama nggak ada ya? Nggak ada sama Nggak ada juga. Ini Bu Irma. Bukan, Ini mamanya. Mama saya. Oh mamanya. Bu, itu perihal anaknya yang pertama yang tidak sekolah. Oh iya, Bapak anaknya kenapa yang pertama nggak sekolah? sekolah, kita juga sekolah lagi ya Bu. Oh iya. Lain lagi Bu. Sekolahnya di sini. Dia gimana ya? Bukannya saya mau jadi so tau gitu ya Bu. Dia waktu itu sempat disekolahin, tapi bandel. Bandelnya kenapa? Bandel kayak disuruh sekolah kadang males. Umurnya berapa tahun? Kalau buat umurnya sih kurang tahu. Maunya main HP. Ini mata. Di situ dia main HP mulu. Oke. Dia kecanduan gadget berarti. Nah habis itu juga kalau setiap pagi juga susah banget dibangunin sama bapaknya disuruh sekolah. Umur berapa tahun? Pesantren harusnya. Hah? Jalan 9. Sekarang anaknya di mana? Sama Mas Tata. Oh, Di bawah konten kreatornya semua. di bawah juga. Kan Di bawah Pesona Manten. di bawah konten. Iya. Di bawah konten. Lu di bawah manten apa di bawah gimana? Di bawah konten. Kalau di bawah mas, maksudnya dibuat konten apa Enggak gimana? buat konten maksudnya di bawah aja jalan. Di bawah jalan-jalan. Iya. Tapi di video YouTube-nya itu banyak ngontenin anaknya Mbak Irma yang pertama, betul nggak? Iya, betul ya. Iya. Dikontenin, makan dikontenin, main dikontenin, semua Nggak boleh, dikontenin. Pak. Ya, sampaikan lagi kalau dia nggak mau berhubungan sama kita, Bapak ketemukan sama konten kreatornya, dia tidak boleh melakukan hal itu terhadap anak Bapak. Kita harus ketemu. Pak, gitu Pak. Itu bukan waktunya dia untuk ikut tadi. Waktunya sekolah, belajar, main gitu. Anak di bawah umur loh. Ya kan? Sekolahin. Iya, apalagi kalau misalnya dia pulangnya malam ke sini, enggak Pak. Itu bukan hal yang memang harus didapatkan Ini anak-anak kan saya apalagi. mau berangkat ngamen, ikinya minta ikut, udah nggak usah, ntar yang lihat-lihat kirain saya ngajakin kamu ngamen, saya kayak gitu. Udah sama di Makat aja sana, masih ikut terbang ngamen, capek jauh, Iya. juga baru pulang ngamen. Bayinya ada di sini. Ada. Boleh saya lihat? Boleh Bu, silakan Bu. Kita lihat bayinya. Namanya siapa Pak? Namanya Ya. Oh, perempuan.